semua. Yo, bangun, kita ice breaking dulu ya. Ayo, bangun. Ice breakingnya yang belakang. Oke, ice breakingnya adalah tepuk konsentrasi. Kita seperti ini. Konsentrasi. Loh, yang tolong ya. Sebutkan nama kalian dan tenang. Percobaan dulu ya. Siap? Ya, oke. Konsentrasi dimulai. Bella Lita. Lito. Ada lagi yang tidak masuk? Maureen, kenapa Maureen? Sakit ya. Semoga Eza dan Maureen diberikan kesembuhan dan kita yang ada di sini mendapatkan ilmu, ya, ilmu dan apa lagi? Semangat, ilmu, dan kecerdasan. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang kelas, yang Mari teman-teman semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Kira-kira kita belajar apa ya? Belum tahu? Kok lemes banget sih? Udah pada sarapan belum? Belum? Ada yang udah? Sarapannya pakai apa? Kenapa ya orang Indonesia itu makan nasi? Sejak kapan? Dari nenek moyangnya lagi. Apakah beras itu berasal dari Indonesia? Iya. Yakin? Ternyata nenek moyangnya kita, nenek moyangnya lagi itu makanan pokoknya bukan nasi. Apa maksud dari videonya? Membudayakan sagu, oke. Ini mengangkat apa sih videonya? Mengangkat tentang apa? Mengangkat tentang sagu yang mulai kehilangan peminatnya. Jadi, siapa sih yang orang Jawa? Bahasa Jawanya nasi apa? Sego. Nah, tadi di video berdasarkan penelitian, jangan-jangan sego itu berasal dari kata sagu. Jadi sejak dulu kala sebenarnya sagu yang dimakan oleh rakyat Indonesia, oleh Nusantara. Oke, kalian sudah mendengar tadi bahwasanya ada ternyata kita bisa makan karbohidrat
Kira-kira kalau kalian udah punya hal ini, saya tahu nih, kalau saya kita bisa makan jagung, makan nasi. Toh juga nenek moyang kita makan jagung kok, makan singkong dan tetap kenyang. Kira-kira untuk membuat orang lain setuju dengan pendapat kita, maka kita tuliskan dalam teks argumentasi pinter. Apa sih teks argumentasi? Pendapat yang apa? Pendapat opini, oke, pendapat opini, oke, terus ya, pendapat yang disampaikan dalam teks untuk untuk meyakinkan orang lain agar orang itu sependapat dengan kita, sejalan pokoknya gitu, ya kan? Itu namanya teks argumentasi. Jadi teman-teman, teks argumentasi ini atau pembelajaran kita kali ini adalah membahas, tujuan pembelajarannya membahas tentang identifikasi ide pokok, ide penjelas, dan paragraf. Kenapa Kak harus belajar itu? Karena ketika kita membaca atau mendengarkan orang berbicara, kita otomatis bertanya-tanya, oke, tadi maksudnya apa ya? Maksudnya apa sih inti pembicaraan orang itu? Inti tulisan ini kan penting ya? Nah, kita akan mempelajari. Nah, tadi ada apa saja? Argumentasi seperti apa? Misi untuk meyakinkan pembaca. Lalu isinya bagaimana? Menggunakan pendapat didukung oleh fakta dan alasan logis. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau hanya pendapat kita saja, maka itu tidak kuat ya, ya kan? Gitu. Terus tujuan akhirnya membuat pembaca setuju dan sejalan dengan temuan kita atau pendapat kita. Oke, di sini ada ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pikiran utama, sedangkan ide penjelas itu adalah informasi tambahan. Nah, ada sifat-sifatnya. Ada yang bisa membacakan? Mungkin coba ya, Lisa boleh bacakan? Nampak ya? Formulanya adalah ide pokok plus klaim pendapat utama plus ide penjelas berisi fakta, data, dan alasan logis sama dengan argumentasi kalian tidak terbantahkan. Jadi jangan bicara tanpa data. Itu hanya menjadi omong kosong. Ketika kita berargumen sampai di sini sampai debat, maka harus disertai dengan data atau bukti. Paham ya? Nah, kalian ada kuis yang sudah dikirimkan ke Incang. Kita silakan ke kelas. Ya.
itu diberi warnanya terserah kalian ya. Lalu yang gini aja, yang ide pokok itu diberi warna pink. Yang ide penjelasnya atau apa namanya, ide penjelasnya itu diberi warna biru. Lalu kalian tulis ini itu paragraf apa, apakah deduktif, apakah induktif, apakah ada silahkan dikerjakan. Nyalain teksnya ke AI atau ke Google bersama tidak mengharapkan itu, kerjakan dengan jujur. Ibu percaya kalian akan jujur. Kayak tuh. Iya. Satu bawa ya ada. Mungkin kamu aja pernah sama oke. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ayo, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman mau mendengarkan saya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita nonton beberapa video, kita mengutarakan beberapa materi kita. Terus ketika sudah masuk materi kemana kita belajar tentang paragraf deduktif dan induktif dan campuran seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, mungkin mengulang aja. Terus yang terakhir masih tugas mengenai paragraf tersebut. Baik. Terima kasih atas antusiasnya pada hari ini yang luar biasa. Silakan lanjutkan tugas kalian nanti yang dikumpulkan ke Linta. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas, kalian akan mulai merancang bagaimana membuat teks argumentasi. Pokoknya itu tentang membuat paragraf deduktif atau induktif. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.